Bab 874, Penolong. Niatnya tentu saja ingin menjadikan Valentino sebagai menantu keluarga Lowell. Dengan begitu, mereka bisa lebih dekat lagi dengan Valentino. Namun, Valentino menolaknya, jadi dia hanya bisa memilih pilihan lain. Begitu mendengar penjelasan Hugo, hati Valentino merasa hangat. Kalau hanya untuk diumumkan keluar, hal ini patut dipertimbangkan. Kalau bukan karena terpaksa, dia juga tidak ingin menyerah, karena itu adalah kesempatan yang sangat bagus. Kalau begitu, boleh. Valentino mengangguk setuju. Hugo belum sempat berkata, Aweka langsung mendengus dingin dan berteriak. Boleh? Aku tidak setuju. Aweka, jangan aneh-aneh. Hal ini sudah diputuskan. Ucap Hugo dengan tegas. Kakek. Aweka masih ingin mengatakan sesuatu, tapi begitu melihat sorot mata Hugo yang sangat tegas itu, Aweka memutuskan untuk tetap diam. Tentu saja Aweka tidak berani marah terhadap Hugo, jadi dia pun melampiaskan amarahnya kepada Valentino. Dalam waktu beberapa detik, Aweka sudah memaki Valentino beberapa kali dalam hati. Sedangkan Valentino, dia tidak masalah. Lagi pula itu hanya sebuah sandiwara saja, tujuan utamanya adalah mengikuti kompetisi ahli bela diri itu. Setelah itu, Hugo mengatakan beberapa hal yang harus diperhatikan pada kompetisi ahli bela diri, kemudian baru bangkit perlahan. Tuan Lano, kalau tidak ada hal lain lagi, kita sudah bisa berangkat. Alat komunikasi. Tanya Hugo dengan santai. Aku tidak membawanya. Jawab Valentino dengan jujur. Baiklah. Karena di sana memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi, jadi pada saat itu akan ada yang memeriksa. Tidak ada orang yang boleh membawa alat komunikasi. Pada kompetisi ahli bela diri juga tidak diizinkan berfoto. Hugo kembali mengingatkan Valentino. Valentino pun mengangguk mengerti. Begitu masuk ke dalam kompetisi ahli bela diri, itu sama saja dengan mengikuti sebuah pertandingan tertutup. Bisa dibilang mereka akan kehilangan kontak dengan dunia luar. Jadi, sebelum pergi, Valentino akan berpesan kepada Kasman dan yang lainnya dulu. Setelah itu, Hugo berjalan keluar, dia membawa Valentino dan Aweka ke depan konvoi mobil keluarga Lowell. Orang-orang dari keluarga Lowell yang akan menghadiri kompetisi ahli bela diri sudah duduk menunggu dengan tenang. Mulai sekarang, identitas Tuan Lano adalah menantu keluarga Lowell. Kalau ada yang bertanya, kalian harus mengatakan kalau Tuan Lano adalah tunangan Aweka. Kalau ada yang berbuat kesalahan, akan dihukum sesuai hukum keluarga, tidak ada yang akan diampuni. Raut wajah Hugo sangat tegas, dia berkata kepada semua orang dengan nada rendah. Mereka semua seketika tertegun, kemudian langsung paham dengan pemikiran Hugo, jadi mereka mengangguk mengiyakan. Bagaimanapun, mereka adalah anggota keluarga Lowell. Mereka tidak akan melakukan hal yang merugikan keluarga Lowell. Begitu semuanya naik ke dalam mobil, konvoi mobil pun mulai bergerak menuju tempat tujuan. Pada saat bersamaan, di kota Neo, Flyhawk Mansion, Nick sedang duduk di atas sofa, kakinya berada di atas meja marmer yang berkualitas tinggi. Tangannya sedang menggoyangkan segelas anggur merah. Marco membungkuk dan sedang berdiri di belakang Nick. Sedangkan di hadapan mereka berdua ada 7 hingga 8 prajurit keluarga Wijaya. Zaza yang awalnya mengikuti William juga ada di antara mereka. Zaza, bagaimana? Sudah pulih? Tanya Nick yang sedang menatap Zaza sembari tersenyum penuh arti. Tuan muda Nick, aku sudah pulih. Terima kasih,
Tuan Muda. Jawab Zaza dengan penuh hormat. Hahaha, tidak perlu. Aku paling suka berhubungan dengan orang pintar, orang yang sadar situasi. Kamu bisa kembali setelah tersesat, maka kamu masih termasuk orang keluarga Wijaya. Benar, kan? Tanya Nick sembari terbahak. Terima kasih, Tuan Muda telah memberi Zaza kesempatan. Zaza mengangguk, raut wajahnya tampak sangat berterima kasih. Setelah itu, dia berinisiatif berkata, Tuan Muda Nick, kapan kita akan membereskan William dan yang lainnya? Tidak usah buru-buru. Aku ada perhitungan sendiri. Nick melambaikan tangannya, kemudian menunduk untuk menyesap anggur merahnya. Sorot mata Zaza berkilau sejenak, dari ujung matanya, dia bisa melihat ada sebuah pistol hitam di atas meja. Zaza! Di saat Zaza tenggelam dengan pemikirannya, Marco tiba-tiba memanggilnya. Tuan Marco. Zaza tertegun, kemudian menengadah untuk menatap Marco. Apa yang sedang kamu pikirkan? Marco memicingkan matanya. Zaza terdiam sejenak kemudian langsung menjawab. Sekarang aku sudah pulih, jadi aku rasa kapan aku bisa melakukan sesuatu demi Tuan Muda Nick. Kurasa prajurit keluarga Wijaya yang bersenjata baru pantas disebut prajurit keluarga Wijaya. William dan yang lainnya sama sekali tidak pantas. Urusan senjata, kita tidak perlu terlalu buru-buru. Tuan Muda Nick akan mengurusnya, untuk apa kamu gelisah sekali? Pandangan Marco terpaku pada Zaza. Tidak, aku tidak gelisah. Tidak, kok. Jelas Zaza segera menyibaskan tangannya. Marco memandang Zaza dengan saksama, lalu berkata, Kalau bukan karena Tuan Muda Nick, kamu sudah mati karena demam tinggi, tahu tidak? Tuan Muda adalah penolongmu, paham? Iya, paham. Mulai sekarang nyawaku adalah milik Tuan Muda Nick. Zaza mengangguk. Hai MPH! Baguslah kalau mengerti. William dan yang lainnya tidak punya kesempatan ini. Sekarang mereka masih kelaparan, tuh. Kamu adalah orang pintar, kamu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Coba kutanya, orang William ada di mana? Tanya Marco sekaligus. Selama percakapan ini, Nick tidak mengangkat kepalanya, melainkan hanya menikmati anggur merahnya. Itu, Tuan Marco, sebenarnya aku juga tidak tahu. Jawab Zaza setelah diam sejenak. Brengsek! Marco sontak menggebrak meja lalu menendang Zaza. Brak! Zaza yang ditendang oleh Marco seketika terduduk di lantai tanpa mengatakan apapun. Tuan Marco, jangan gegabah, kita bicarakan baik-baik saja. Nick menghentikan Marco, dia memainkan peran pahlawan dengan baik. Baik, Tuan Muda Nick. Jawab Marco, lalu kembali menatap Zaza dan bertanya. Kalian semua pada saat itu melarikan diri dari keluarga Wijaya. Sekarang kamu malah mengatakan kamu tidak tahu keberadaan mereka? Zaza menunduk sambil berkata. Saat itu kami dikejar prajurit keluarga Wijaya. Banyak yang mati dan terluka. Banyak anggota yang terpencar karena hal itu. Aku bahkan tidak tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Kalaupun masih hidup, William yang akan berkomunikasi secara langsung dengan mereka. Kami tidak bisa saling berkomunikasi. Tuan Muda Nick juga seharusnya tahu. William adalah yang terhebat dari prajurit keluarga Wijaya. Baik itu penyelidikan atau penutupan jejak, dia bisa melakukannya dengan sempurna. Dia tidak akan meninggalkan jejak untuk kita. Begitu mendengar ucapan Zaza, Marco dan Nick saling memandang lalu mengangguk pelan. Tentu saja mereka sangat memahami trik William. Karena kamu tidak tahu di mana keberadaan mereka, jadi untuk apa aku menyelamatkanmu? Aku tidak ingin merawat orang yang tak berguna, jadi untuk apa aku membiarkanmu hidup? Kalau tidak, kamu yang beritahu aku. Nick meletakkan gelas anggur merahnya, postur tubuhnya condong ke depan sambil memandang Zaza. Aku bisa berkorban demi Tuan Muda Nick, aku tidak akan berani melawan perintah Tuan Muda Nick. Aku bisa membantu Tuan Muda Nick untuk membuka mulut William. Aku akan melakukan apa saja.
Raut wajah Zaza sangat panik. Dia terus berusaha menjelaskan kepada Nick. Nick memandang Zaza dengan penuh arti, lalu berkata, "Kalau begitu, apakah kamu bersedia membunuh William demi aku?" Bab 875, Pulau Vero. "Iya, Tuan Muda Nick, aku akan melakukannya." Zaza sama sekali tidak ragu. "Bagus. Aku suka orang yang setia. Kamu kembali saja dulu. Setelah 2 hari, aku akan mengutusmu melakukan sesuatu." Nick mengangguk kemudian mengibaskan tangannya agar Zaza kembali. Zaza tidak berani berkata terlalu banyak. Dia pun segera mengangguk mengiyakan lalu membungkuk dan berjalan pergi. Setelah Zaza pergi, Nick kembali mengangkat gelas anggur merahnya lalu bertanya, "Tuan Marco, menurutmu orangnya bagaimana? Tuan Muda Nick sedang mengatakan aspek yang mana?" Tanya Marco sembari berjalan ke depan. "Menurutmu dia bisa diandalkan tidak?" Nick memicingkan matanya. Dia sangat jarang menggunakan otaknya, tapi karena hal ini menyangkut keselamatannya, dia terpaksa berpikir. Marco diam sejenak kemudian lanjut berkata, "Tuan Muda Nick, William dan yang lainnya adalah pengikut setia Valentino. Hendrik juga begitu. Mereka semua adalah pengikut bodoh. Mereka tidak akan menjelekkan Tommy, setidaknya selama ini aku tidak pernah mendengarnya. Kini Tommy sudah mati. Kalau ada yang menjelekkan orang yang sudah meninggal, itu adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Sedangkan Zaza mengatakan Tommy adalah sampah yang tak berguna, kurasa seharusnya dia sudah sadar." Penjelasan Marco sangat masuk akal, Nick yang mendengarnya terus mengangguk. "Ucapan Tuan Marco sangat masuk akal," ucap Nick sembari mengangguk dan tersenyum. "Tuan Muda Nick, yang paling penting adalah Anda sudah mengendalikan hal yang ada di depan mata, sedangkan sekarang Tommy sudah berada di alam baka. Orang mati bagaikan lampu yang padam, masa kejayaan Tommy sudah lenyap. Mengikuti Anda adalah pilihan yang paling tepat. Kurasa, asalkan Zaza tidak bodoh, dia pasti tahu apa yang harus dipilihnya." Ucap Marco lagi. Benar. Asalkan dia ikut denganku, dia baru bisa memiliki hari esok." Hahaha. William dan lainnya sungguh bodoh. Mereka bersikeras berjuang sampai akhir. Aku juga sudah malas menghiraukan mereka. Nanti setelah urusan Angel selesai, aku akan menyuruh Zaza beraksi untuk membunuh mereka. Anggap itu adalah cara Zaza membuktikan kesetiaannya. Sorot mata Nick sedang berkilau cahaya dingin. Kalau Zaza bisa membunuh William dan yang lainnya, tentu saja dia sudah bisa membuktikan bahwa dia setia kepada Nick. "Baik, Tuan Muda Nick." Marco segera mengangguk setuju. William dan yang lainnya mati atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. "Bagaimana dengan masalah mengenai Angel? Sudah kelar?" Nick menggoyangkan gelas anggur merah dengan pelan. "Tuan Muda Nick bisa pergi ke Villa Cloud kapan saja untuk menjalankan rencana kita," jawab Marco sambil terkekeh. "Bagus. Setelah makan siang kita akan pergi ke Villa Cloud. Aku ingin lihat apakah kali ini grup global bisa menghentikan aku atau tidak." Selesai bicara, Nick langsung meneguk anggur merah itu hingga habis. Giginya yang putih itu tampak memerah karena anggur merah tadi dan terlihat seperti darah segar yang mengerikan. Di kota Vero, pelabuhan distrik Haven, konvoi keluarga Lowell melaju ke tempat ini dengan pelan. Di pinggir laut sudah ada sebuah kapal besar yang menunggu. Kini ada banyak orang yang sedang berbaris untuk naik ke atas kapal. Mereka semua langsung turun mobil. Hugo berjalan sambil menceritakan situasi kepada Valentino. "Tuan Lanau, kompetisi ahli bela diri akan diadakan di Pulau Vero. Sebelumnya Pulau Vero dan kota Vero itu bersatu, tapi seiring perkembangannya, keluarga seni bela diri dari kota Vero memutuskan Pulau Vero ini dipisah dari kota Vero atas persetujuan pemerintah. Jadi, Pulau Vero yang sekarang bisa dibilang sudah terpisah dari kota Vero. Acara itu diadakan di Pulau Vero, jadi tidak akan mendapat gangguan dari luar." Valentino mengangguk pelan. Semua berita mengenai Pulau Vero bisa didapatkan di internet. Namun,
Valentino sama sekali tidak peduli di mana acara itu akan dilangsungkan. Tuan Lanau, apa masih ada urusan yang perlu diselesaikan? Begitu naik ke atas kapal dan menuju Pulau Vero, kamu sungguh akan hilang kontak dengan dunia luar. Pada saat itu, Pulau Vero hanya bisa keluar dan tidak boleh masuk. Akan ada orang-orang khusus untuk menjaga. Kabar dunia luar tidak akan sampai di sana, kabar di dalam juga tidak bisa keluar. Hugo kembali mengingatkan Valentino sebelum dia naik ke atas kapal. Valentino menghentikan langkahnya, lalu memandang ke suatu arah. Setelah beberapa detik, Valentino baru memalingkan pandangannya kembali dan berkata, "Ayo pergi." Hugo mengikuti pandangan Valentino dan melihatnya sesaat. Kalau dia tidak salah ingat, itu adalah arah kota Neo. Melihat raut wajah Valentino, tebakan yang ada di hati Hugo semakin kuat. Namun, Hugo segera menghapus pemikirannya. Orang yang dia kenal sekarang adalah Lanau, hal lainnya tidak perlu dipikirkan terlalu banyak. Dengan cepat, Hugo menyerahkan sebuah undangan yang terbuat dari lembaran emas. 2 orang pekerja mencocokkan jumlah dan nama orang dengan teliti. Setelah memastikan tidak ada yang salah, baru diizinkan lewat. Namun, itu hanyalah tahap pertama. Setelah mereka melewati 2 petugas tadi, mereka masih harus melewati pemeriksaan selanjutnya. Asalkan ada yang membawa alat elektronik, mereka akan langsung memeriksanya. Ketepatannya juga sangat tinggi. Di atas sebuah meja ada beberapa ponsel dan kamera yang berhasil disita. Kalau pelakunya adalah orang-orang hebat, petugas hanya akan menyita barang mereka. Kalau pelakunya adalah orang biasa, petugas akan langsung mencabut hak partisipasinya dan mengusirnya keluar. Proses yang sangat ketat ini hampir sama dengan kegiatan militer. Keluarga Lowell bukan pertama kalinya mengikuti kompetisi ahli bela diri, jadi mereka tidak akan mencoba peruntungan mereka untuk melanggar aturan. Valentino juga tidak membawa apa-apa. Jadi mereka semua melewati proses pemeriksaan dengan aman dan berhasil naik ke atas kapal. Loh, keluarga Lowell hanya beberapa orang saja ya? Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang terdengar penuh arti. Mereka semua langsung menoleh dan melihat seorang pemuda yang di belakangnya ada beberapa ahli bela diri. Raut wajah pemuda itu tampak sinis dan sedang berjalan menghampiri mereka. Begitu melihat pemuda ini, raut wajah puluhan orang dari keluarga Lowell yang berpartisipasi pada kompetisi ahli bela diri kali ini tampak sangat masam. "Hansen Chandra, kamu jangan keterlaluan!" Kelvin segera maju ke depan dan memandang Hansen dengan dingin. Pemuda yang dipanggil Hansen Chandra itu seketika tertegun sejenak, kemudian bertanya dengan berlebihan. "Hahaha, Tuan Muda Kelvin, ada apa ini? Ada aku bahkan tidak boleh berbicara? Kamu terlalu sok hebat, apapun ingin diatur. Apa kamu bisa mengatur mulut orang lain?" Hansen sama sekali tidak berniat menghiraukan orang lain. Dia bahkan tidak melirik Hugo sama sekali. "Untuk apa kamu berbicara seperti itu? Sangat menyenangkan, ya?" tanya Kelvin sambil menggertakkan giginya. "Tuan Muda Kelvin, kamu tidak boleh berprasangka buruk terhadap maksudku yang baik ini. Seperti pada kompetisi ahli bela diri sebelumnya, aku menginjak wajahmu hanya untuk membantumu membersihkan debu saja." Bab 876, peringkat. "Kamu terus mengatakan kalau aku sedang menghinamu, menurutmu aku harus bagaimana?" Hansen berpura-pura tak bersalah dan berkata dengan serius. "Kamu!" Mendengar ucapan Hansen, kedua pipi Kelvin sontak memerah. Giginya juga mengeluarkan bunyi gemeretak. "Hehehe. Sebenarnya waktu itu aku sedang membantumu menginjak lalat yang ada di wajahmu." Hansen menyeringai. "Hansen Chandra!" Kelvin sangat marah, dia langsung bergerak maju selangkah. "Ah! Maaf aku telah mengungkit ingatan buruk itu. Maafkan aku. Tapi, bukankah hal seperti itu sangat sering terjadi pada keluarga Lowell? Hahaha!" Hansen terbahak-bahak. Ketika mendengar hinaan dan provokasi seperti itu, Hugo juga agak jengkel. Namun,
para ahli bela diri memang segamblang dan sekasar itu. Dari dulu mereka memang senang membanggakan diri. Kalau kemampuan sendiri tidak cukup, pasti akan diinjak orang lain. Hansen, kamu jangan terlalu sok. 2 tahun sudah berlalu, kita masih belum tahu siapa yang lebih hebat. Raut wajah Kelvin sangat dingin. Baiklah, biar kulihat setelah 2 tahun berlalu apakah wajahmu masih enak diinjak atau tidak. Raut wajah Hansen tampak sangat menghina. Hansen, ayo pergi. Dari kejauhan, ada sekelompok orang yang menghampiri mereka dengan dipimpin seorang lelaki tua. Baik, kakek. Hansen segera menjawab, lalu mendengus dingin sebelum pergi. Sedangkan lelaki tua itu hanya melirik Hugo sesaat, kemudian langsung memalingkan pandangannya dan berjalan naik ke kapal. Tuan Lano, mereka adalah keluarga Chandra Kotavero. Mereka adalah salah satu keluarga seni bela diri yang hebat. Dulunya, mereka bahkan tidak punya hak untuk mengelap sepatu keluarga Lowell. Begitu selesai berkata, raut wajah Hugo tampak sangat muram, lalu dia melanjutkan. Sekarang mereka malah lebih kuat daripada keluarga Lowell. Puluhan orang keluarga Lowell juga menghela napas. Keluarga yang lebih kuat dari mereka tidak hanya keluarga Chandra saja. Keluarga Lowell bukanlah yang terburuk di dunia bela diri Kotavero, tapi mereka sama sekali bukanlah tandingan keluarga-keluarga ternama di 2 distrik lain. Setelah Valentino melihat para anggota keluarga Lowell, dia akhirnya paham keadaan keluarga Lowell. Keluarga Lowell memang sangat hebat di distrik Haven, tapi kalau di Kotavero, mereka bukanlah apa-apa. Dengan keangkuhan Hugo, kalau bukan karena terpaksa, dia tidak akan menurunkan gengsinya dan memohon bantuan Valentino. Setelah diam sesaat, Valentino pun berkata, Aku akan berusaha. Hai MPH! Sekeras apapun usahamu, perbedaan kekuatan ini tidak bisa dipungkiri. Kalau kamu bisa mengalahkan Hansen, aku akan mengakui kamu hebat. Kelvin mendengus dingin. Begitu memikirkan kembali kompetisi ahli bela diri sebelumnya dan bagaimana dia diinjak oleh Hansen, amarah Kelvin langsung memuncak. Hugo menghela napas panjang, lalu berkata, Tuan Lano tidak perlu terlalu terbebani. Asalkan bisa masuk ke peringkat 5 besar, keluarga Lowell sudah sangat puas. Mereka semua juga mengangguk, tapi mereka paham seberapa sulitnya bisa masuk ke peringkat 5 besar. Keluarga Lowell berada di peringkat berapa di kompetisi ahli bela diri sebelumnya? Tanya Valentino sambil menoleh ke samping. Peringkat 17. Wajah Hugo tanpa sadar memerah karena malu. Mendengar jawaban Hugo, Valentino langsung tertegun. Dia memandang Hugo dengan tatapan tidak percaya. Keluarga Lowell diakui sebagai keluarga terkuat di distrik Haven. Namun, mereka hanya berada di peringkat 17 di dalam kalangan ilmu bela diri Kotavero. Sebenarnya keluarga Lowell yang terlalu lemah atau para ahli bela diri Kotavero yang terlalu kuat? Valentino tidak akan menganggap remeh musuh dan juga tidak akan merasa keluarga Lowell terlalu lemah. Valentino hanya bisa menganggap para ahli bela diri di Kotavero tidak sesederhana yang dia pikirkan. Tuan Lano, sebaiknya kita segera naik. Nanti di perjalanan aku akan menjelaskan lebih rinci tentang situasi keluarga seni bela diri. Hugo terbatuk demi menutupi kecanggungannya. Baiklah. Valentino mengangguk. Tuan Lano, kamu dan Arka berjalan di kedua sisiku, akan lebih baik lagi kalau kalian bisa terlihat dekat. Kalau tidak, kalau aku tiba-tiba mengatakan kamu adalah menantu keluarga Lowell, takutnya akan dipersulit oleh orang yang berniat jahat. Hugo baru berjalan 2 langkah, kemudian kembali mengingatkan Valentino. Valentino mengangguk sebagai tanda mengerti, sedangkan Arka hanya memanyunkan bibirnya, raut wajahnya tampak sangat tidak senang. Arka! Jangan berulah! Mulai sekarang Tuan Lano adalah tunanganmu, pokoknya jangan sampai ketahuan. Kamu seharusnya tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Ucap Hugo sembari memelototi Arka. Arka seketika tertegun ketika mendengar ucapan kakeknya, lalu mengangguk terpaksa.
Dengan masalah sepenting ini, meski dia sangat keras kepala, AWK juga tidak berani macam-macam. Valentino tidak berhak ikut kompetisi adalah masalah kecil. Pada saat itu, seluruh keluarga Lowell akan terjebak dalam masalah besar. Mereka semua tidak lagi berbicara dan langsung naik ke atas kapal. Belum sampai 20 menit, kapal pun segera berangkat menuju Pulau Vero. Kapal ini adalah kapal khusus untuk acara kompetisi ahli bela diri dan tidak akan menunggu semua peserta hadir baru berangkat. Mereka tidak masalah kalau harus bolak-balik beberapa kali, mereka tak keberatan dengan biayanya. Mereka hanya perlu bolak-balik beberapa kali. Orang yang terlambat terlalu lama tidak berhak mengikuti kompetisi lagi. Valentino sedang duduk di dalam kapal, dia merasa agak takjub. Dia mengira para ahli bela diri di kota Vero tidaklah banyak. Akan tetapi, pemandangan di depan matanya membuat dia sadar kalau sebelumnya dia telah meremehkan para ahli bela diri dari kota Vero. Kerumunan yang tak ada habisnya dan pemandangan di dalam kapal yang sangat ramai ini, kalau orang dari beberapa lantai ini ditotalkan, sepertinya ada 800 orang. Lagi pula, Hugo sudah mengatakan kalau ini belum semuanya. Seharusnya masih ada 1 kali perjalanan lagi. Orangnya lumayan banyak juga. Valentino tanpa sadar menghela napas. Hai MPH! Dasar kampungan! Dengus AWK dengan sinis. Dia memang mematuhi permintaan Hugo untuk duduk bersama Valentino, tapi AWK merasa sangat tidak bebas. Hugo menepuk pundak AWK, lalu berkata, Tuan Lano, kakek jangan selalu menegurku. Bukankah kakek bilang jangan sampai ketahuan? Tapi kakek selalu memanggilnya Tuan Lano, siapa yang akan memanggil calon suami cucunya seperti itu? Ucap AWK tiba-tiba sembari mengernyit. Mendengar ucapan ini, Hugo tertegun, dia tidak terpikirkan akan hal ini. Valentino juga mengangguk dan berkata, Tuan Besar Hugo bisa langsung memanggil namaku. Baiklah. Semoga Tuan Lano tidak keberatan, mereka ini bukan semuanya adalah ahli bela diri. Mereka adalah anggota keluarga seni bela diri kota Vero, tapi tidak semuanya adalah ahli bela diri. Ada banyak orang yang tubuhnya yang tidak cocok untuk berlatih ilmu bela diri, jadi mereka tidak bisa fokus di dunia seni bela diri. Contohnya keluarga Lowell. Ada yang fokus di dunia seni bela diri, ada yang fokus di bisnis, dengan begitu kita baru bisa menjaga perputaran ekonomi keluarga Lowell. Jelas Hugo kepada Valentino. Valentino akhirnya paham dari penjelasan Hugo. Berarti mereka hanya datang sebagai penonton? Hugo mengangguk lalu menjawab. Benar. Lagi pula tidak semua ahli bela diri berhak mengikuti kompetisi. Setiap keluarga ada kuota tertentu. Bab 877, Anjing Gelandangan. Semua ini tidaklah penting, bahkan Tuan Lano pun tidak perlu terlalu peduli dengan orang-orang ini. Keluarga konglomerat tingkat atas yang sebenarnya tidak akan menduduki kapal penumpang bersama kita. Mereka adalah orang yang benar-benar bisa mewakili kekuatan tingkat atas kota Vero. Keluarga Lowell pun harus menjaga rasa hormat di depan mereka. Hugo menghela napas pelan, pejabat tingkat tinggi bisa mematikan rakyat, maka di kalangan para ahli bela diri ini, tinju besar sudah bisa mematikan orang. Di dalam kalangan ini, tidak ada begitu banyak intrik, uang dan kekuasaan bukanlah pilihan utama. Sesuatu yang bisa mewakili kedudukan seseorang adalah kekuatan pertarungan. Siapapun yang memiliki kekuatan terkuat dan tinju terbesar, maka dia akan mendapatkan penghormatan dan kedudukan yang sangat tinggi. Ahli bela diri tidak boleh gampang menyerah, hanya dengan terus-menerus melatih diri dan mengalahkan semua musuh. Mereka baru bisa mencapai kedudukan tertinggi. Setelah itu, semua orang pun mengobrol sejenak, lalu mulai memejamkan mata dan beristirahat. Memang tidak nyaman untuk berbicara terlalu banyak, karena ada banyak penumpang di kapal ini. Kapal penumpang bergerak maju dengan kecepatan penuh. Tidak lama kemudian, kapal pun tiba di Pulau Vero. Pulau Vero ini terletak di tengah laut, bagaikan surga yang terisolasi dari dunia. Sekitar 20 mil dari pantai kota Vero, jika dihitung dalam kilometer, maka jaraknya sekitar 27 kilometer.
Kalau berdiri di atas pulau hanya bisa melihat sebuah laut tanpa batas dan garis besar kota Faro di kejauhan. Selain dari itu tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Pulau Faro sangatlah luas, sudah dapat dibandingkan dengan luas Pulau Wire milik keluarga Wijaya. Terlebih lagi, pembangunan di sini tidak semakmur Pulau Wire keluarga Wijaya, sehingga terlihat lebih luas dan terbuka. Valentino turun dari kapal penumpang bersama keluarga Lowell dan berdiri di Pulau Faro. Rasa rindu pun muncul dalam hatinya. Tempat ini sedikit mirip dengan Pulau Wire keluarga Wijaya. Bebatuan di tepi pantai dan tanaman hijau di pulau semuanya membangkitkan kenangan Valentino. Kumpulan bunga kecil di dekat tepi pantai Pulau Faro membuat Valentino menghela napas dalam hati. Dia teringat dengan sosok Caroline yang selalu mengikuti di belakangnya. Bagaimanapun, setidaknya Angel tahu bahwa Valentino masih hidup. Sementara Caroline tidak mengetahuinya, dia pasti mengira dirinya sudah tiada. Di antara generasi ketiga keluarga Wijaya, Caroline adalah satu-satunya yang dekat dengannya dan sangat bergantung pada Valentino. Bahkan pada usia ini, Caroline juga masih bertingkah semena-mena saat berada di depan Valentino. Kak Tominya telah meninggal. Dapat dibayangkan betapa sedihnya gadis itu. Memikirkan hal ini, Valentino pun perlahan mengepalkan tangannya. Caroline, aku pernah berkata bahwa kamu selamanya adalah adikku. Kalau kamu menderita, mungkin aku tidak bisa segera menegakkan keadilan untukmu. Tapi, suatu hari nanti, aku akan berdiri di sampingmu untuk melindungimu, pikir Valentino dalam hati. Semua hal harus dikerjakan satu persatu. Setelah urusan kota Neo selesai, langkah selanjutnya adalah mendapatkan keluarga Wijaya Kotakama. Valentino ingin melihat kali ini siapa lagi dalam keluarga Wijaya Kotakama yang bisa menghentikannya. Dia ingin membuat semua orang dari keluarga Wijaya Kotakama untuk melihat Tommy, sampah dan anjing gelandangan di mata mereka, bisa menjahugo kehidupannya dengan indah. Tuan Lano, mari kita masuk dulu. Kita juga harus menyerahkan daftar namamu, AWK dan lainnya. Kata-kata Hugo menyela lamunan Valentino. Valentino mengangguk pelan, lalu mengikutinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Barusan AWK terus mengamati ekspresi Valentino, terutama sepasang mata yang membuatnya merasa familiar. Tadi, ada banyak perasaan yang muncul di mata Valentino. Begitu dalam, membuat orang seperti akan jatuh ke dalam matanya. AWK menatap punggung Valentino dengan tatapan rumit. Dia ingin memasukkan tangannya ke saku untuk mengambil ponsel. Tapi malah mendapati kalau ponselnya tertinggal di dalam mobil. Mungkin saja kamu sangat unggul, juga memiliki ceritamu sendiri. Tapi, di dalam hatiku, Valentino akan selalu menjadi pria terbaik di dunia. AWK menggelengkan kepalanya pelan, lalu mengikuti Valentino. Hugo membawa Valentino dan lainnya ke sebuah jendela untuk membayar uang. Selama kompetisi ahli bela diri berlangsung, tidak ada yang bisa meninggalkan pulau ini sesuka hatinya. Begitu mereka pergi, mereka tidak akan bisa kembali lagi. Jadi, dalam beberapa hari ini, semua kebutuhan hidup seperti makan, minum dan tempat tinggal harus dilakukan di pulau ini. Sementara semua ini tidak disediakan secara gratis, seluruh fasilitas ini harus dibayar. Belasan orang dari keluarga Lowell, kalau dihitung dari jumlah orang, satu orang harus membayar 2 miliar. Hal ini juga membuat Valentino menghela napas. Penyelenggara kompetisi ahli bela diri ini benar-benar menghasilkan banyak uang. Akan tetapi, keluarga Lowell sangatlah kaya, dana sebesar puluhan miliar tidak apa-apanya bagi mereka. Hugo membayar uang yang tidak sampai 40 miliar, kemudian datang lagi ke tempat pendaftaran kompetisi ahli bela diri. Sepanjang jalan tadi, banyak orang dari keluarga seni bela diri menuding-nuding ke arah keluarga Lowell. Bagaimanapun juga, keluarga Lowell adalah keluarga pertama di distrik Haven. Namun, mereka malah tidak memiliki banyak ahli bela diri sehingga hanya dapat menempati peringkat 17 dalam kompetisi ahli bela diri. Hal ini menjadi bahan tertawaan banyak orang. Wajah Hugo dan yang lainnya tampak masam, tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Di antara para ahli bela diri, tidak perlu banyak bicara, satu-satunya hal yang dapat membuktikan kedudukan adalah kekuatan.
Kalau tidak bisa menang dalam kompetisi ahli bela diri, maka tidak ada gunanya untuk berkata banyak. Seorang anggota staf memeriksa daftar nama, tiba-tiba mengangkat kepala dan bertanya. Tuan Besar Hugo, tahun ini apakah kontestan dari keluarga Lowell bertambah 1 orang? Orang ini sepertinya bukan anak dari keluarga Lowell. Terdapat 6 orang dalam daftar nama itu, termasuk Kelvin dan Aweka. Ya, Lano juga anggota keluarga Lowell kami, dia akan mengikuti kompetisi tahun ini. Jelas Hugo dengan tenang. Tiba-tiba, suara Hansen pun terdengar lagi. Tuan Besar Hugo, kamu bilang dia adalah anggota keluarga Lowell. Apakah berarti dia pasti anggota keluarga Lowell? Tanpa menunggu Hugo berbicara, Hansen sudah lanjut berkata. Jangan-jangan Tuan Besar Hugo tahu bahwa kemampuan diri sendiri tidak bagus, jadi mengundang bantuan dari luar. Ini tidak sesuai dengan aturan. Hansen berkata sambil menatap Valentino, namun dia tidak terlalu peduli. Dengan penglihatannya, dia bisa menilai sekilas apakah seseorang itu ahli bela diri atau bukan dan seberapa kuatnya dia. Valentino tidak terlihat memiliki tubuh yang kuat. Seluruh tubuhnya pun tidak memiliki momentum apapun, jadi Hansen juga tidak menempatkan Valentino di matanya. Melihat apa yang terjadi di sini, banyak orang pun memandang ke arah sini. Melihat ada konflik antara keluarga Lowell dan keluarga Chandra, orang-orang langsung tertarik. Lano sendiri adalah penduduk asli kota Vero, sekarang juga anggota keluarga Lowell kami. Jelas Henry. Mendengar perkataan Henry, banyak orang tercengang. Lano? Bukannya itu adalah direktur grup Pramas yang akhir-akhir ini sangat terkenal di kota Vero? Semua orang yang memperhatikan situasi di kota Vero akan tahu hal ini. Namun, beberapa ahli bela diri yang mengabdikan diri pada seni bela diri malah sangat asing dengan nama Lano. Bab 878, Pembuktian. Akan tetapi, meski ada sebagian orang yang tahu mengenai kekayaan Lano di kota Vero, mereka juga tidak akan terlalu peduli. Di dunia petarung, yang kuatlah yang akan dihormati. Harta kekayaan menjadi sesuatu yang tidak berharga. Sedangkan di Pulau Vero di mana banyak petarung berkuasa, kemampuan bertarung seseorang yang dinilai. Harta, kekayaan dan kekuasaan bukan apa-apa. Kenapa? Ada yang bermarga wijaya di keluarga Lowell? Hahaha. Hansen seketika tertawa keras. Dia tidak mengenal siapa itu Lano Wijaya. Aweka mendadak melangkah maju, lalu melotot pada Hansen seraya bertanya. Ibumu juga merupakan anggota keluarga Chandra. Tanya saja pada ibumu kenapa tidak bermarga Chandra. Semuanya sontak tercengang, kemudian tertawa terbahak-bahak. Nona besar keluarga Lowell ini benar-benar sesuai dengan reputasinya, angkuh dan semena-mena. Kamu! Senyum Hansen seketika berubah kaku, lalu dia menatap Aweka dengan penuh kebencian. Walaupun Hansen merasa sangat marah, ucapan Aweka juga tidak salah sehingga dia juga tidak bisa membantahnya. Hai MPH! Ibuku memang tidak bermarga Chandra, tapi ibuku dinikahi oleh ayahku secara resmi. Kalau begitu, beritahu aku sekarang, dari mana orang bernama Lano Wijaya ini? Tanya Hansen sambil menunjuk Valentino. Orang-orang di sekitar juga seketika menoleh ke arah Valentino. Mereka ingin mengetahui apa hubungan Valentino dengan keluarga Lowell. Dia... Aweka sangat ingin memberitahu semuanya bahwa Lano adalah calon suaminya. Namun, dia tidak tahu kenapa tidak bisa mengatakannya. Meski dia suka bertindak semaunya, Aweka tetaplah nona besar keluarga ini. Dia masih memiliki rasa malu. Hugo merasa bahwa ini adalah sebuah kesempatan bagus. Dia pun berkata, Lano adalah cucu menantu keluarga Lowell, calon suami Aweka. Tentu saja dia termasuk anggota keluarga Lowell. Apa? Ucapan Hugo mengejutkan semua orang. Semua orang, termasuk Hansen, membelalakan matanya dan menatap Valentino dengan tidak percaya. Lano ternyata adalah calon suami Aweka? Tidak terhitung berapa banyak pria muda yang menjadikan Aweka sebagai idola di hati mereka. Hal terpenting adalah,
Dengan sifat Aweka yang keras kepala dan juga seleranya yang tinggi, bagaimana mungkin orang biasa bisa memikat hatinya? Bahkan beberapa putra konglomerat kota Fero dan putra dari keluarga seni bela diri pun pernah mencoba memikat Aweka, tapi semuanya tidak berhasil. Hansen juga pernah mencoba menarik perhatian Aweka, tapi ditolak mentah-mentah oleh Aweka. Oleh karena itu, Hansen sangat membenci keluarga Lowell. Dia selalu mencari masalah dengan keluarga Lowell. Namun sekarang, Aweka mendadak memiliki calon suami. Ada beberapa orang di sini yang pernah mendengar nama Lanau. Meski pernah mendengar namanya, mereka hanya tahu kalau Lanau adalah seorang pebisnis dan juga bos dunia preman. Semua status Lanau ini bukan apa-apa bagi para putra dari keluarga ahli bela diri itu. Bagi mereka, Lanau tidak memiliki latar belakang yang kuat dan juga bukan termasuk keluarga seni bela diri manapun sehingga tidak perlu dipedulikan. Meski Lanau lumayan sukses, dia juga kurang layak. Mungkinkah Aweka bisa tertarik pada pria seperti Lanau? Jangan bercanda! Hansen akhirnya merespon sambil mendengus kesal. Aku tidak memiliki waktu untuk bercanda dengan kalian. Hugo mendelik pada Hansen. Semua orang di sana paham bahwa dengan status Hugo, dia pasti tidak akan bercanda dengan cara seperti ini. Bagaimanapun juga, ini menyangkut nama baik Aweka. Namun, Hansen tetap tidak percaya. Hai MPH! Tidak ada buktinya. Kalau kalian tidak bisa membuktikannya, Lanau tidak boleh mengikuti kompetisi ahli bela diri ini. Ucap Hansen dengan tegas. Semuanya mengangguk bersamaan, pertanda mereka sependapat. Tentu tidak boleh membiarkan Hugo berbicara tanpa bukti dan mereka harus mempercayai omongannya begitu saja, bukan? Jika begitu, semua orang bisa mengundang juara tinju dunia dan mengakui sang juara tersebut sebagai anggota keluarganya, kemudian bertarung mewakili mereka. Hugo mengerutkan keningnya dan seketika tidak bisa berkutik. Bagaimana mereka bisa membuktikan hal ini? Valentino dan Aweka belum resmi menikah dan tidak memiliki buku nikah, bahkan mereka juga belum mengadakan resepsi. Aweka berpikir keras, kemudian mendongak dan bertanya. Ingin bukti? Kalau begitu, aku yang akan membuktikannya. Tanpa menunggu reaksi mereka, Aweka segera menghampiri Valentino, lalu mengecup wajah Valentino. Jangan bergerak kalau tidak ingin ketahuan. Pesan Aweka pada Valentino. Valentino tercengang, tapi tetap menyodorkan pipinya. Muah! Aweka mengecup ringan pipi Valentino. Pembuktian seperti ini sudah cukup, bukan? Aweka berdiri tegap sambil menatap semua orang dengan wajah merona. Kali ini, tidak ada orang yang berani mempertanyakannya. Keluarga seni bela diri seperti keluarga Lowell adalah keluarga konglomerat yang sebenarnya dan sangat mementingkan nama baik keluarga. Sebagai seorang perempuan, nama baik Aweka juga sangatlah penting. Dia berani melakukan hal seperti ini di depan umum, jelas merupakan bukti yang sangat kuat. Mulut Hansen ternganga dan matanya terbelalak, dia juga kelihatan cemburu pada Valentino. Orang lainnya hanya menunduk dan tidak berani bersuara lagi. Pegawai tersebut lebih tidak berani bersuara dan meloloskan Valentino sebagai peserta kompetisi. Hugo menghela napas lega setelah mereka mendapatkan kualifikasi untuk ikut. Dia menatap Aweka sekilas, kemudian memanggil semuanya untuk pergi. Rona merah di wajah Aweka belum menghilang. Valentino juga merasa sangat canggung dan tidak nyaman. Bagaimanapun juga, dia adalah pria beristri dan dia selalu ingat akan hal ini. Namun, dia terpaksa oleh keadaan. Semua pengorbanannya sekarang adalah untuk menjadi lebih kuat. Aweka juga merasa tidak nyaman karena dia selalu merasa dengan berbuat seperti ini, dia bersalah pada Valentino yang berada di kota Neo. Para anggota keluarga Lowell berjalan ke tempat sepi, lalu Hugo perlahan berbalik badan dan berkata pada Aweka. Aweka, kakek melihat jelas semua pengorbananmu. Kakek masih memiliki urusan yang harus diselesaikan dan harus bertemu beberapa orang. Kamu dan Lano berkeliling saja dulu di pulau ini. Ingat, kalian harus tetap bersikap mesra. Meski kita sudah mendapatkan kualifikasi berlomba, para tetua asosiasi bela diri itu tidak mudah dihadapi.
Hugo berpesan sebelum pergi meninggalkan mereka berdua. "Baik, kakek," ucap Aweka sambil mengangguk. Setelah anggota keluarga Lowell meninggalkan mereka, Aweka mendengus dan berbalik menatap Valentino. "Aku kasih tahu kamu, ya. Tindakanku tadi karena terpaksa. Jangan salah mengartikannya. Aku sudah menyukai orang lain," ucap Aweka dengan tegas sambil menatap Valentino. "Aku tidak berpikiran seperti itu," jawab Valentino sambil menyentuh hidungnya. "Kamu!" Aweka tercengang sambil bertanya. "Sikap macam apa ini? Sikap seperti apa yang kamu harapkan dariku? Kamu menciumku tanpa izin, lalu sikap seperti apa yang harus kutunjukkan?" Valentino mengernyitkan alisnya. Bab 879, Hidup Tenang. "Kamu!" Aweka sekali lagi mengatupkan giginya dengan marah karena Valentino. "Kamu benar-benar tipikal orang yang melunjak. Biar aku beritahu padamu, dapat dicium olehku adalah sebuah kehormatan bagimu. Kamu seharusnya bersyukur," kata Aweka sambil menghentakkan kakinya dengan marah. "Oh, kalau begitu terima kasih banyak," Valentino berkata dengan santai, kemudian berbalik dan berjalan ke depan. Karena mereka akan bertanding di sini, jadi sebaiknya mereka mengenal bentuk tempat ini terlebih dahulu. Aweka ditinggalkan di sana oleh Valentino. Dia langsung melotot dengan amarah. "Lanau, biar ku beritahu padamu, kalau aku punya kesempatan, aku pasti akan." "Apa yang dilakukan Nona Aweka di sini?" Sebelum Aweka selesai bicara, Hansen tiba-tiba muncul entah dari mana. Melihat Hansen datang, Aweka langsung tidak jadi mengatakan kalimat terakhirnya. "Apa urusannya denganmu?" Aweka melototi Hansen, kemudian bertanya dengan dingin. "Kenapa? Apakah kamu tidak pernah melihat pasangan bertengkar?" Setelah mengatakan itu, Aweka langsung melangkah untuk mengejar Valentino dan sengaja menggandeng lengan Valentino sambil berjalan ke depan. Hansen menggosok hidungnya, dia merasa sangat marah. "Sialan! Menyebalkan sekali! Kompetisi ahli bela diri akan dimulai besok, aku akan membuat calon suamimu tidak bisa lolos dari seleksi," kata Hansen sambil mengatupkan gigi. "Tuan muda Hansen, lalu bagaimana dengan kita?" tanya seorang pengikutnya di belakang. "Kamu bantu aku hubungi mereka dan beritahu mereka untuk beraksi sesuai rencana terakhir." Hansen mendengus dingin, lalu mengayunkan lengan pakainya dan berbalik pergi. Kali ini bukan pertama kalinya Aweka datang ke sini, jadi dia lebih familiar dengan tempat ini daripada Valentino. Setelah mengajak Valentino makan siang, mereka pun berjalan-jalan di atas pulau. Kompetisi ahli bela diri akan resmi dimulai besok, mereka bisa istirahat hari ini. Aweka sebenarnya tidak tertarik untuk bermain bersama Valentino, tapi dia melakukan ini semua hanya untuk menipu publik saja. Bagaimanapun juga, Hugo telah mengumumkan ke publik bahwa mereka telah bertunangan. Kalau mereka tidak berjalan bersama-sama, itu sangat tidak pantas. Pada saat yang sama di kota Neo, Nick juga telah makan siang. Pertama-tama dia mengisap cerutu dengan nikmat terlebih dahulu, kemudian membawa pasukan ke Villa Cloud sesuai rencana. Kali ini dia pasti akan mendapatkan Angel. Dia tidak hanya ingin mendapatkan Angel, tetapi juga ingin mendapatkan Jenny. Setiap kali Nick melihat kedua gadis bersaudara itu, dia selalu tidak bisa menahan gairah dalam dirinya. Sementara pada saat ini di Villa Cloud, Jenny sedang sibuk dengan sesuatu di dapur, dia juga berseru kaget beberapa kali. Sedangkan Angel sedang duduk di depan jendela ruang tamu sambil mengenakan pakaian longgar untuk berjemur sinar matahari. Dia juga sedang membaca sebuah buku. Saat mendengar seruan di dapur, Angel tidak tahan untuk berteriak. "Jenny, kamu hanya ingin membuat sup iga babi, kenapa kedengarannya seperti sedang berperang?" "Ah, kakak, bukankah aku harus memotong iga babi menjadi kecil-kecil?" Terdengar suara Jenny dari dapur. "Bukankah Kak Dina sudah memotong iga babi itu?" Angel langsung mengungkapkan kebohongan Jenny.
Aku juga harus mencari di Google bagaimana cara memasaknya agar lebih bergizi. Bukan? Kakak, kamu jangan pedulikan aku. Untuk keponakanku, aku pasti akan belajar memasak dengan baik untuk memberikan gizi yang cukup kepada kalian. Jawab Jenny dengan serius. Angel menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh perutnya, lalu mulai membaca buku pendidikan pralahir di tangannya lagi. Ada berbagai jenis buah-buahan di mangkuk buah di atas meja. Semuanya dipetik langsung di kebun buah secara khusus oleh utusan Kak Dina. Dina berkata bahwa mereka harus menjamin gizi Angel. Angel merasa bahwa kehidupan seperti ini benar-benar sudah cukup memuaskan. Selain orang yang dia cintai tidak ada di sisinya sekarang, dia tidak menyesali hal lain lagi. Pada saat ini, hidup terasa sangat tenang, kecuali suara tabrakan panci yang dibuat oleh Jenny di dapur. Angel melihat sinar matahari yang menyilaukan di luar, dia memikirkan sesuatu dan perlahan tersenyum. Aku ingin kita memberi nama bayi ini bersama-sama setelah kamu kembali. Angel bergumam pelan, kemudian meletakkan buku di atas dadanya dan perlahan terpejam. Sinar matahari di siang hari sangat hangat. Ia menyinari tubuh Angel melalui jendela dan membuat Angel mengantuk. Angel! Angel! Ketika Angel hampir tertidur, dia tiba-tiba dibangunkan oleh sebuah suara. Sepertinya ada yang memanggil namanya. Angel buru-buru bangkit untuk duduk dan mendengarnya dengan teliti. Namun, suara itu malah menghilang. Jenny di dalam dapur juga sepertinya menjadi tenang, tidak ada suara tabrakan panci lagi. Orang-orang bilang hamil akan membuat ibu hamil menjadi bodoh selama 3 tahun. Apakah ia juga akan menimbulkan ilusi pendengaran? Angel menertawakan dirinya sendiri, kemudian perlahan berbaring kembali. Angel! Angel, keluar dan temui aku! Namun, suara itu terdengar lagi. Angel bangkit sekali lagi. Kali ini dia yakin bahwa itu bukan ilusi. Suara itu sepertinya adalah suara Mary. Selain itu, suara itu sepertinya berasal dari kaki gunung Villa Cloud. Angel tertegun selama 2 detik. Setelah itu, dia pun berdiri dan hendak berjalan keluar untuk memeriksanya. Pada saat ini, Jenny juga berjalan keluar dari dapur dengan ekspresi wajah yang sedikit aneh. Jenny, apakah ibu datang? Aku sepertinya mendengar ada yang memanggilku. Setelah mengatakan itu, Angel segera hendak berjalan keluar. Kakak, apakah kamu punya ilusi pendengaran? Istirahatlah kalau kamu lelah. Tidak apa-apa, aku akan pergi untuk memeriksanya. Jenny menahan lengan Angel, lalu segera mendorong Angel ke dalam rumah. Tidak, aku benar-benar mendengarnya. Angel masih ingin menjelaskan. Aduh, apa yang kamu dengar? Biar aku beritahu padamu, dalam beberapa bulan pertama masa kehamilan, kamu tidak boleh beraktivitas berat. Beberapa bulan pertama adalah masa paling berbahaya. Kalau kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan keponakanku, bukan? Kamu tetaplah di sini, aku akan pergi memeriksanya. Setelah mengatakan itu, Jenny langsung mendorong Angel kembali ke kamarnya. Di dalam kamar ini, Angel bisa melihat pemandangan Villa Cloud yang lain, tapi dia tidak bisa melihat pemandangan di kaki gunung Villa Cloud. Istirahatlah kalau kamu lelah. Tidurlah selama 1 jam, sup iga babi akan selesai pada saat itu. Jenny berpura-pura berkata seperti itu, kemudian langsung berjalan keluar. Pada saat ini, ekspresi di wajah Jenny berubah muram. Jenny telah melihat pemandangan di kaki gunung Villa Cloud dengan jelas dari dapur barusan. Sekarang Angel sedang hamil, Jenny tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Angel. Tidak ada yang namanya hidup tenang, hanya saja ada orang yang telah menanggung beban hidup untukmu. Sementara Jenny, dialah orang yang ingin menanggung beban untuk Angel, Valentino dan bayi yang belum lahir itu. Tidak peduli apakah Jenny mampu menanggungnya sendiri atau tidak, dia tetap harus berusaha. Pada saat ini, di bawah kaki gunung Villa Cloud, ada kurang lebih 30-an mobil yang telah mengepung setengah bagian Villa Cloud.
Ratusan prajurit keluarga Wijaya berseragam lengkap dan membawa barang penuh di pinggang mereka, tampak jelas bahwa telah membawa senapan panas. Nick duduk di dalam mobil sambil mengisap cerutu mewah yang diapit oleh dua jarinya. Sedangkan Mary sedang berdiri di bawah kaki gunung, lalu menghadap ke arah villa sambil meneriaki nama Angel. Hampir 100 pengawal yang diutus oleh Jackson semuanya mengerutkan alis saat melihat itu. Dengan status Nick, mereka benar-benar tidak berani mengusirnya dengan kasar. Jika mereka melakukannya, masalah mungkin akan semakin besar. Kenapa kalian tidak mau membiarkan aku naik? Aku adalah ibunya Angel. Aku berhak untuk naik ke atas gunung. Mary memarahi seluruh satpam itu. Maaf, Nyonya. Siapapun yang ingin naik gunung harus mendapatkan persetujuan dari pemilik rumah, kata seorang satpam setelah melangkah maju. Setelah selesai bicara, Mary berteriak lagi ke arah gunung. Kalau begitu aku akan berteriak sendiri. Berhenti berteriak. Tiba-tiba Mary mendengar suara seseorang yang marah. Ratusan satpam Villa Cloud perlahan berpindah ke samping dan Jenny pun berjalan keluar.